Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala syedina Muhammad. Allahumma salli ala syedina Muhammad. Allahumma salli ala syedina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dalam iman dan Islam. Salawat serta salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada kita yang selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh kepada ajarannya sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Pengawas Pendidikan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD IT Arafah beserta Dewan Guru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang suri tauladan yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman Allah, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulullah aswatun hasanah liman kana yarjunallah wal yawmal akhir wa zakrallahi katsira. Yang artinya, sesungguhnya yang telah ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dari ayat tersebut bahwa kita umat Islam mempunyai suri tauladan yang patut kita contoh dan kita idolakan, yang bisa membawa kita bahagia hidup di dunia dan akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya ataupun kasih sayangnya terhadap sesamanya, dan terpelihara dari sifat-sifat yang jahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, janganlah ragu dan bimbang untuk menjadikan beliau sebagai figur seseorang yang sangat kita idolakan, yang kita contoh dan patut kita tiru. Karena beliau merupakan seorang figur yang tiada duanya, sehingga Allah menguji akhlak beliau di dalam Al-Qur'anul Karim. Apabila kita mencontoh Rasulullah SAW, yang pasti kita termasuk orang-orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di hari kiamat kita termasuk orang yang tidak merugi. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di antara ajaran Nabi Muhammad SAW wajib kita anut adalah membina kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nantinya. Rasulullah SAW bersabda, "Perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi." Dan dalam hadis Rasulullah lainnya juga bersabda, "Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok." Di dalam hadis tadi disebutkan jelas bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW harus bekerja dan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh mementingkan kehidupan dunia saja dan tidak mementingkan kehidupan akhiratnya. Begitupun sebaliknya, kita tidak boleh mementingkan kehidupan akhirat saja, tidak mementingkan kehidupan dunianya. Artinya, kita hidup di dunia dan akhirat itu sama-sama harus menyeimbangkan. Mana yang kepentingan dunia, mana yang kepentingan akhirat. Tidak boleh mengutamakan salah satunya.
Tetapi kita harus juga hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Namun di zaman sekarang banyak orang yang mementingkan dunianya saja, ya, tanpa mementingkan kehidupan akhiratnya. Artinya antara kehidupan dunia dan akhirat itu tidak seimbang. Contohnya, mereka selalu berusaha, tapi sewaktu-waktu mereka karena kesibukannya tentang dunianya, maka mereka melupakan kewajiban akhiratnya. Contohnya kayak sholat, itu contoh kecilnya. Ya, kadang orang merasa saking capeknya bekerja mengejar dunia, akhirnya akhiratnya ketinggalan. Duh, capek nanti sholatnya nanti. Akhirnya untuk kepentingan akhiratnya selalu ditunda-tunda. Itu tidak boleh ya, nauzubillah min zalik. Bahkan mereka sudah lupa pada pegangannya, yaitu agamanya sendiri, agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain itu juga banyak orang yang mengaku dia mencintai kepada agamanya, agama Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tetapi jarang sekali mereka menjadikan Rasulullah sebagai contoh ataupun suri tauladan dalam kehidupan mereka sendiri. Ya, nauzubillah min zalik. Nah, Allah juga berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dari itu, marilah anak-anak ibu, kita semua mulai dari sekarang sadar dan kembali lagi berpegang teguh pada ajaran agama kita, agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak menjadi orang yang sengsara di dunia dan di akhiratnya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selain itu, marilah kita semua, termasuk ibu pribadi, kita semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan rasa tulus dan ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, orang yang bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu tadi sedikit yang bisa ibu sampaikan untuk anak-anak ibu di pagi Jumat yang berkah ini, dan di dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau, artinya pertolongan dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.